Yuk, silakan Amin. dimulai. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Arya Hanto. Selanjutnya, Saya Jenny Jamil. Saya Dani Saya, Ahmadi. saya Muhammad Jaris Kurillah. Saya Nurul Saya, Amin. saya Farhan Lidya Rohim. oke, terima kasih teman-teman. Di sini kita akan presentasi tentang testing implementasi ya, yang dimana itu untuk aplikasi Ekir. Jadinya abstraknya itu adalah jadinya laporan ini membahas tentang pengujian software aplikasi ya, aplikasi Ekir di Kota Bekasi dengan menggunakan metode uji alpha black box dan uji beta. Dan pengujian ini dilakukan untuk menentukan bug atau cacat pada aplikasi sebelum dirilis ke publik dan mendapatkan umpan balik dan pengguna tentang fungsionalitas, usability, dan perform aplikasi. Selanjutnya di pendahuluan perkembangan teknologi informasi telah mengubah pelayanan publik. Dia termasuk Kota Bekasi dengan adanya aplikasi Ekir atau yang disebut Electronic Kir untuk memudahkan pengujian kendaraan bermotor. Aplikasi ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan KIR, jadinya mengurangi antrian dan meminimalisir praktik percaloan. Namun sebelum diluncurkan perlu dilakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan kualitas, keandalan, dan keamanan serta mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau kesalahan. Pengujian juga memastikan aplikasi Ekir memenuhi kebutuhan penggunaan pengguna dan standar regulasi yang berlaku. Jadinya untuk tujuan pengujiannya itu apa sih? Tujuan utamanya pengujian ini adalah untuk mengevaluasi apakah aplikasi Ekir di Kota Bekasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Ya, pengujian ini mencakup dari pengujian terhadap berbagai fitur aplikasi seperti pendaftaran uji KIR, terusnya melaporkan kartu luka atau melaporkan kartu hilang. Selanjutnya akan diteruskan sama Mas Jenny. Baik. Di sini ada tujuan pengujian, tujuan utama di sini ada tujuan pengujian. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengevaluasi apakah aplikasi Ekir Kota Bekasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini mencakup pengujian terhadap berbagai fitur aplikasi seperti pendaftaran uji KIR, melapor kartu rusak, melapor kartu hilang. Di sini, secara lebih spesifik pengujian ini bertujuan untuk yang pertama memastikan bahwa aplikasi Ekir Kota Bekasi terhindar dari bug, mengidentifikasi area-area pada aplikasi yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, memastikan bahwa fitur aplikasi berfungsi dengan baik dan dengan sesuai yang diharapkan, memastikan bahwa aplikasi Ekir Kota Bekasi mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang baik bagi para penggunanya. Di sini ada rincian ruang lingkup pengujian. Yang pertama itu pengujian fungsional. Pengujian fungsional mendaftarkan uji KIR, memasukkan data pemilik, memasukkan data kendaraan. Yang kedua, melaporkan kartu hilang, memasukkan data pemilik, memasukkan data kartu. Yang ketiga, melaporkan kartu rusak. Yang pertama, memasukkan data pemilik dan memasukkan data kartu. Yang kedua ada pengguna. Yang pertama ada daftar akun, memasukkan data diri, membuat kata sandi, konfirmasi pendaftaran, aktivasi akun. Berikutnya ada login akun, memasukkan email dan kata sandi, masuk ke dalam akun, mengubah kata sandi, lupa kata sandi. Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian ini adalah metode black box testing. Metode black box testing merupakan pengujian untuk menunjukkan kesalahan pada sistem aplikasi seperti kesalahan fungsi sistem aplikasi seperti serta menu yang hilang.
teknik evaluating partitioning. Teknik ini adalah satu di antara yang ada dari teknik untuk menetapkan jenis data masuk pada pengujian black box yang berguna untuk memperoleh data masuk pada rancangan pengujian dengan cara memecah atau membagi domain yang masuk dari program ke dalam kelas-kelas. Perancangan pengujian evaluasi ini adalah metode pengujian yang memasukkan menjadi dua jenis, yaitu memasukkan yang tidak valid atau salah dan memasukkan yang valid atau benar. Kedua jenis masukan tersebut akan diuji dengan rancangan pengujian. Deskripsi sistem. Baik, next. Ya, di sini ada deskripsi sistem. Jadi aplikasi Ekir Kota Bekasi ini dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran KIR secara online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar KIR, melapor kartu rusak dan hilang melalui perangkat mereka. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi pengguna dalam melakukan uji kendaraannya. Lalu ada fitur-fitur utama dari sistem aplikasi ini, yaitu pertama ada pendaftaran uji kendaraan. Pengguna dapat mendaftar uji kendaraan secara online. Lalu kedua ada melapor kartu yang rusak. Jadi pengguna dapat melaporkan kartu mereka yang sudah rusak ketika ada melapor kartu hilang. Jadi pengguna dapat melaporkan kartu mereka yang sudah hilang. Lalu pengujian sistem, dia memakai pengujian alpha atau black box testing. Ini merupakan tahap pengujian yang pertama kali dilakukan ketika produk dikembangkan. Alpha testing adalah pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang diuji dapat berjalan dengan lancar tanpa error atau bug. Pengujian ini juga digunakan untuk memvalidasi status perangkat lunak dalam waktu yang minimal. Lalu ada tujuan pengujian alpha. Pengujian alpha sering digunakan untuk perangkat lunak sebagai bentuk pengujian penerimaan internal sebelum perangkat lunak masuk ke tahap pengujian beta. Pengujian alpha berlangsung di lokasi pengembangan oleh tim internal sebelum dirilis kepada pelanggan eksternal, agar pelanggan tidak kecewa karena masalah cacat atau kegagalan aplikasi saat menggunakan sistem ini. Pengujian ini dilakukan tanpa keterlibatan tim pengembang. Ya, proses dan metode yang digunakan adalah System Development Life Cycle SDLC menggunakan metode waterfall. Pengujian dilakukan menggunakan alpha testing dengan metode black box dan beta testing, di mana pengujian menyebarkan proporsioner dan pengguna akan menilai sejauh mana aplikasi berjalan sesuai tujuan. Evaluasi pengujian alpha. Hasil pengujian alpha mengungkapkan aplikasi Ekir Kota Bekasi masih banyak memiliki bug di setiap halaman, seperti tidak bisa login, tidak melaporkan kartu yang rusak dan hilang. Seharusnya aplikasi pemerintahan seperti Ekir Kota Bekasi ini dapat memiliki sistem yang baik agar dapat digunakan oleh masyarakat. Pengujian beta. Pengujian beta merupakan bagian dari pengujian non-fungsional, di mana pengujian beta ini dilakukan setelah pengujian alpha. Proses pengujian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mendapat umpan balik dari responden mengenai aplikasi yang sedang diuji. Tujuan pengujian beta testing merupakan metode lain untuk memeriksa dan mengesahkan suatu aplikasi atau perangkat lunak. Beta testing dilakukan untuk
mengukur tingkat penerimaan responden terhadap aplikasi ini, di mana kuesioner dan aplikasi ini kita edarkan kepada kelompok yang berpotensi menggunakan aplikasi yang kita uji ini. Evaluasi pengujian beta. Hasil pengujian beta mengungkapkan bahwa crash atau error sering terjadi ketika menggunakan aplikasi tersebut. Dari umpan balik yang kita dapatkan, diketahui bahwa crash ini sering terjadi perangkat dengan spesifikasi tertentu dan saat aplikasi digunakan dalam kondisi jaringan tidak stabil. Kesimpulan. Oke, berikutnya kesimpulan. Pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi e-KIR menunjukkan hasil yang memuaskan dengan beberapa catatan untuk perbaikan. Secara keseluruhan, aplikasi ini sudah memenuhi standar kelayakan perangkat lunak meskipun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Tampilan aplikasi. Menu utama. Pada tampilan menu utama ini terdapat beberapa fitur seperti pendaftaran KIR, uji pertama, uji berkala, mutasi masuk, numpang masuk, kartu rusak, dan kartu hilang. Tampilan login. Terdapat username dan password untuk login ke aplikasi e-KIR Kota Bekasi. Tampilan daftar. Jika belum memiliki akun, kita bisa mendaftar lebih dahulu. Ditampilkan daftar seperti gambar di samping. Tampilan uji KIR. Berikut adalah tampilan untuk daftar uji KIR. Saya lanjut. Berikut adalah tampilan dari uji KIR berkala, di mana user harus mengisi nama pemilik, alamat, nomor kendaraan, sampai persyaratan uji berkala. Tampilan mutasi masuk. Berikut adalah tampilan dari mutasi masuk. User harus mengisi nomor mesin kendaraan, nomor kendaraan, berat, sampai persyaratan surat rekom. Next. Pada tampilan numpang masuk, user harus mengisi jenis kendaraan, nama pemilik, alamat, kota, nomor rekom, jam uji, dan juga persyaratan untuk next. Tampilan fitur kartu rusak. Berikut adalah tampilan dari fitur kartu rusak yang bisa digunakan user untuk melaporkan kartu KIR yang rusak. Next. Ada tampilan fitur kartu hilang. Di sini user dapat mengisi nama pemilik, alamat, kota, nomor kendaraan, sampai surat rekom untuk melaporkan kartunya yang hilang. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gak ada videonya Jin ya? Kok muka gue kagak muncul ya? Ada, gue kocok. Muncul ada.